Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Iqbal Muhammadan kali ini ingin berbicara tentang menanam kurma dari biji. Karena menanam kurma itu kan ada 3 cara. Yang pertama dari biji, yang kedua dari kultur jaringan, yang ketiga dari anakan. Nah, itu nanti kita bahas secara terpisah. Tapi saya lebih senang dulu membahas tentang dari biji ini gitu, karena dari biji ini sangat simpel dan sangat murah meriah ya. Karena biasanya di bulan puasa ini kan kita makan kurma, terus kemudian bijinya itu kita buang begitu saja. Tapi kan sayang, ada bagusnya juga kita tanam sebenarnya gitu, barangkali itu rezeki kita di masa mendatang atau rezeki untuk anak kita. Karena kalau kita ingat surat Qaf ayat 11 gitu, yang sebelumnya itu ayat 10-nya bilang wa nakhla basikotul laha tolun nadid. Nah, diperjelas di situ di ayat 11-nya rizqon lil ibad, jadi rezeki untuk ahli ibadah gitu ya. Jadi dia rezeki juga sebenarnya. Nah, karena ayat ini universal dan berarti kurma juga bisa ditanam di Indonesia. Nah, cara proses nanam kurma dari biji itu, pertama kali kita harus merendam biji kurma selama beberapa hari. Nah, beginilah kira-kira prosesnya. Jadi kita taruh biji kurma di piring atau di wadah, kemudian kita rendam. Tapi jangan lupa kita mengganti airnya. Fungsi perendaman ini sederhana sebenarnya, bahwa dia membangunkan sesuatu yang sedang tidur. Nah, sampai kemudian sehari kita ganti air baru, kita ganti lagi air baru, hari berikutnya kita ganti air baru, terus sampai mungkin sekitar seminggu 2 minggu gitu. Nah, akan tumbuh anak akar dari tengah biasanya gitu, dari tengah. Atau ada juga proses tisu, misalnya sepertinya pas hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 kita bersihkan dari air, kemudian kita lapisi tisu, terus kemudian kita taruh, kita tutup lagi pakai tisu, kita semprot lah, jangan sampai tisu itu kering gitu. Nah, kita pantau sampai akarnya itu keluar. Kelebihan dari menanam dari biji ini sederhana sebenarnya. Satu, yang pertama murah, yang kedua dia ada potensi untuk si kurma mengalami mutasi genetik. Karena kurma ini setiap dia ditanam di satu tempat yang berbeda, dan terutama dari biji, dia akan mengalami mutasi genetik. Misalnya kenapa kurma ajwa berbeda dengan kurma sukari, ya kan? Terus berbeda lagi dengan kurma mejedol gitu kan. Awal mulanya itu kan karena terjadi mutasi genetik dari si biji kurma itu terhadap sebuah lahan. Nah, kalau kita menanam kurma dari biji, nah itu kita berpotensi untuk menghasilkan jenis kurma baru gitu. Mungkin kalau kita tanam di Indonesia, ya tinggal kita kasih nama aja gitu, bahwa kurma ini jenisnya ini kan gitu. Nah, itu yang kemudian satu hal yang menarik. Cuma kelemahan dari menanam biji ini ya, kita harus tanam secara banyak ya, 100-200, karena kita tidak pernah tahu mana kurma yang perempuan atau mana kurma yang laki-laki jika masih dari biji gitu. Karena kalau dari biji itu masih belum bisa dibedakan. Pembedaan kurma laki-laki dan kurma betina itu pada saat dia berbunga gitu. Nah, jadi dari biji ini kita harus nanam banyak sebenarnya sampai proses. Itu yang pertama kelemahannya. Yang kedua, dia agak lambat. Misalnya kalau kurma kultur jaringan 2-3 tahun berbuah, kalau anakan 3-4 tahun dia berbuah. Tapi kalau dari biji bisa 7, 8, 9, bisa lebih dari itu gitu. Tapi kita niatkan sebagai amal soleh, kita niatkan sebagai melestarikan dan menghijaukan bumi Indonesia dengan pohon korma gitu ya. Ya, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi amal soleh ketika kita nanam kurma, karena kurma itu buat anak-anak kita nantinya.